Hello, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya akan memberikan alur cerita film yang berjudul Greyhound. Film ini merupakan film perang yang diadaptasi dari kisah nyata sebuah kapal dagang yang dikawal oleh kapal perang Amerika yang menuju negara Inggris untuk membawa bantuan, tapi diserang oleh kapal selam Nazi pada saat perjalanan. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film, kita dilihatkan konvoi kapal dagang Amerika yang dikawal kapal perang dan pesawat menuju ke Inggris untuk memberikan bantuan. Pesawat pemantau memberikan sinyal ke kapal Greyhound bahwa ia akan kembali ke pangkalan karena batas pemantauan sudah jauh, dan memberikan peringatan karena kapal-kapal itu akan memasuki celah Atlantik yang terdapat kapal selam Nazi yang siap menyerang, dan pesawat sekutu akan menjumpai di sisi seberang celah Atlantik. Greyhound pun memberi sinyal terima kasih kepada pesawat pelindung. Di perjalanan itu terdapat 37 kapal pasukan dan perbekalan yang dikawal oleh 4 kapal perang ringan. Seorang kapten yang bernama Cruz sedang berdoa memohon untuk keselamatan dirinya dan para kru. Kita masuk ke hari Rabu 50 jam menuju perlindungan udara. Di ruang makan, Kapten Cruz bertanya kepada Charlie mengenai penjagaan malam. Charlie mengatakan tidak ada kontak dari kapal selam musuh, dan Charlie mengatakan ada anak buah yang berkelahi di kapal. Cruz pun menegur mereka berdua dan memaafkan mereka. Dari speaker, Kapten Cruz disuruh ke anjungan. Ajudan kapal memberitahu bahwa kapal Eagle milik Inggris dan Harry keluar dari posisi konvoi. Komandan konvoi atau Halfdorf memberitahu bahwa ada transmisi dari kapal selam Jerman. Cruz memberikan perintah untuk maju penuh. Cruz juga memberitahu kepada kapal pengawal lainnya untuk kembali ke posisi masing-masing. Cruz mengumumkan siaga tempur ke semua awak kapalnya. Kapten Cruz memberitahu Charlie bahwa mereka akan mengejar kapal selam Jerman, dan Charlie disuruh untuk memantau radar. Charlie melihat ada kapal selam Jerman di radar dan kapten memerintahkan untuk jangan menembak sebelum ada perintah. Charlie juga memberitahu bahwa kapal selam Nazi hilang dari radar karena kapal selam tersebut sudah menyelam kembali. Cruz meminta arah penyergapan kepada Charlie. Kapten Cruz pun memerintahkan untuk memelankan kapal supaya sonar bisa mendapatkan transmisi dari musuh. Setelah banyak sekali kecohan dari kapal selam Nazi, akhirnya sonar pun mendapatkan bahwa kapal selam Nazi berada tepat di bawah kapal perang Greyhound. Kapten Cruz pun langsung memerintahkan Juan Lopez untuk menjatuhkan bom air ke bagian samping kapal. Bom pun sudah dijatuhkan dan meledak, tapi belum ada tanda kehancuran dari kapal selam Jerman. Setelah selang beberapa menit, akhirnya ada tanda minyak yang tumpah dan ada puing-puing kapal selam, yang berarti kapal selam Nazi tadi terkena bom dan hancur. Kapten pun memberitahu semua awak bahwa mereka sudah menghancurkan satu kapal selam Jerman dan siaga tempur pun selesai. Diberitakan bahwa kapal perang Inggris menerima transisi lainnya dari kapal selam Jerman 2 jam yang lalu. Kapal dagang Despotico hancur terkena torpedo, dan Kapten Cruz pun memberikan perintah untuk siaga tempur lagi. Dari bawah terlihat kapal selam Jerman mengintai dan menembakkan sebuah torpedo ke arah kapal Kapten Cruz. Kapten pun segera melakukan manuver untuk menghindari torpedo itu. Kapal perang Harry mendapatkan sinyal bahwa ada 2 kapal selam Jerman tepat di depan konvoi mereka. Kapal perang Dicky dan Eagle juga mendapatkan sinyal tersebut. Kapten langsung memerintahkan untuk tetap di posisi siaga dan siap untuk menembak. Charlie pula mengatakan ada kapal selam Nazi yang naik ke permukaan untuk mengisi udara. Kapten Cruz pun menyuruh Juan Lopez untuk siaga menembak sasaran. Para pasukan melihat kapal selam lalu menembakinya, tapi tidak ada peluru yang mengenai kapal selam itu. Kita masih di hari Rabu, 38 jam menuju perlindungan udara. Malam pun tiba.
ada serangan terhadap kapal-kapal lain. Kapten Cruz pun memerintahkan siaga tempur. Kapten melihat kapal selam Nazi dan memerintahkan untuk serangan bebas. Tapi tembakan dihentikan karena ada kapal dagang yang tepat melintas di samping kapal Greyhound. Kapal selam terlihat, lalu kapal selam menembak torpedo ke kapal minyak. Kapal minyak pun meledak terkena torpedo. Sonar mendengarkan gerakan dan Kapten menyuruh Don Lopez untuk menjatuhkan bom air. Ternyata Kapten Cruz terkena jebakan Jerman. Yang bergerak itu hanyalah sebuah tipuan mekanis. Terlihat suar dari kejauhan dan kapal perbekalan Amerika hancur terkena torpedo Jerman. Dan di radio terdengar suara pasukan kapal selam Nazi yang mengancam akan menghancurkan kapal perang lainnya. Di malam itu, kapal selam Nazi melakukan serangan secara membabi buta. Kita masuk ke hari Kamis, 26 jam menuju perlindungan udara. Siaga tempur pun diaktifkan kembali. Terlihat kapal Diki yang akan menyerang kapal selam itu. 2 torpedo pun terlihat dan hampir mengenai kapal Greyhound. Kapal selam naik ke permukaan karena terkena tembakan. Greyhound pun menembakinya tapi tidak ada peluru yang mengenai. Kapal perang Diki mengejar kapal selam itu dan kapal Greyhound juga ikut mengejarnya. Tidak disangka kapal selam itu menembakkan rudal ke kapal Greyhound dan terjadilah ledakan. Kapal Greyhound pun menyerang dan kapal selam Nazi pun meledak. Dari ledakan kapal Greyhound tadi ada 3 kru kapal yang meninggal dan akan didoakan lalu dikubur ke laut secara terhormat. Setelah pemakaman itu, kapal perang Inggris Eagle meledak terkena torpedo. Di malam hari, kapal perang Eagle akhirnya tenggelam dan di radio pun terdengar kembali suara dari kapal selam Nazi yang memberi ancaman lagi. Kita masuk ke hari Jumat, 3 jam menuju perlindungan udara. Di radar, terlihat 2 kapal selam yang muncul. Lalu, siaga tempur pun diaktifkan kembali. Kapal selam Nazi pun memberi ancaman lagi, ia akan menghancurkan kapal Greyhound dan kapal lainnya. Kapal Nazi pun terlihat dan para pasukan menembaki kapal itu. Di dalam air, kapal selam Nazi pun meluncurkan torpedo ke kapal Greyhound. Kapten pun melakukan manuver untuk menghindari torpedo itu dan torpedo kedua pun diluncurkan lagi. Kapten Cruz pun melakukan manuver lagi. Kedua torpedo tersebut hampir mengenai kapal Greyhound. Kapal selam Nazi pun meluncurkan torpedo lagi dan torpedo itu pun meleset lagi. Kapal Greyhound pun terus menembaki kapal selam Nazi dan kapal selam Nazi naik ke permukaan karena tertembak. Kapten Cruz pun memberi perintah untuk menembak serentak kapal selam tersebut dan kapal selam tersebut pun akhirnya meledak. Kapal selam lainnya ingin menembaki kapal Greyhound tapi di langit muncul pesawat pelindung udara. Dan pesawat itu langsung menghancurkan kapal selam tersebut. Semua kru kapal Greyhound pun bersorak gembira karena sudah ada perlindungan udara. Kapten Cruz pun memberitahu seluruh konvoi bahwa mereka semua sudah aman dari serangan. Kapal perusak Inggris pun datang memberi sinyal untuk membuat laporan di radio. Kapal Inggris mengucapkan selamat datang dan kapal Inggris yang akan menggantikan pengawalan konvoi tersebut untuk dibawa ke Liverpool. Kapal Greyhound, Diki, dan Harry disuruh ke pangkalan laut Inggris untuk beristirahat. Dan film pun berakhir. Baik, terima kasih yang sudah menonton film Greyhound ini. Semoga terhibur ya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata atau salah alur cerita. Saya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian guys ya. Oke, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah!